5 program utama itu pertama pendidikan. Pendidikan. Ya, jadi kita berfokus kepada bantuan kepada sektor pendidikan. Ini yang provinsi ini ya. Provinsi. Yang kedua itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dangau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita akan mendiskusikan tentang zakat dan diarahkan bagaimana ini bisa mengembangkan dan melakukan pemberdayaan untuk petani. Nah, untuk itu di hadapan kita sudah hadir narasumber yang tentunya sangat mampu menjelaskan ini, yaitu Bapak Insinyur Firdaus Jamal. Selamat sore Pak Firdaus, panggil Dafir aja ya. Waalaikumsalam, selamat sore Bung Yos ya. Jadi sedikit saya jelaskan, Dafir ini selain dia adalah pimpinan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat, beliau juga sangat aktif dulunya berkecimpung dalam kegiatan pemberdayaan dan sekarang juga menjadi staf pengajar di UIN Yayan Membonjol Padang pada Fakultas Dakwah jurusan pengembangan masyarakat. Nah, tentu banyak pengalaman beliau baik sebagai pemberdayaan dan sekarang aktif di pengembangan zakat dan menjadi pimpinan zakat. Baik, Dafir, saya panggil Dafir ya supaya lebih akrab. Nah, mengawali pembicaraan kita bisa dijelaskan seperti apa program-program pemberdayaan zakat ini dilakukan di Sumatera Barat ini. Silakan. Terima kasih Bung Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Dangau Inspirasi yang dirahmati Allah. Terima kasih ini diberi ruang untuk berdiskusi berkaitan zakat di channel Dangau Inspirasi yang biasanya lebih banyak membicarakan tentang isu-isu pertanian. Tapi zakat pun tidak terlepas nantinya dengan ya, pastilah isu-isu pertanian ini ya, dan juga pengembangan masyarakat kan. Pertama kami ingin jelaskan dulu Badan Amil Zakat Nasional ini, karena rancu juga, ada juga Basarnas kan, itu badan yang tugas pokoknya adalah untuk rescue ya, penyelamatan orang, hampir sama dia. Karena ya, Basarnas, itu dia Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi Basnas ini sudah adalah lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk melalui Undang-Undang 23 tahun 2011 ya, berkaitan dengan pengelolaan zakat. Nah, Basnas ini mulai ada di tingkat nasional, provinsi sampai tingkat kabupaten kota sebagai lembaga pemerintah non struktural, sehingga pembentukannya dilakukan oleh pemerintah ya, melalui aturan. Sudah ada undang-undang, peraturan pemerintah, ada keputusan Menteri Agama ya, karena di bawah koordinasi Kementerian Agama ini. Tapi memang ini agak spesifik untuk umat Islam. Di negara kita ini tidak dipungkiri bahwa kita adalah mayoritas ya penganut agama Islam. Kita bersyukur ya, bahwa ada undang-undang yang mengatur ini. Zakat ini saya kira sejak ajaran agama sudah ada ya, sudah ditunaikan saja oleh oleh umatnya sesuai syariah yang sudah ditetapkan oleh agama gitu. Tapi potensinya yang begitu besar, oleh pemerintah dibentukkan ini. Artinya memang butuh terlibatan pemerintah. Karena sebenarnya lahirnya Badan Amil Zakat Nasional ini dari gerakan komunitas. Sebelumnya itu kan ada LAS, Lembaga Amil Zakat ya, yang bertumbuh dari komunitas-komunitas. Kita tahu yang terkenal itu seperti Dompet Duafa ya kan, ada rumah zakat. Organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU mungkin punya. Lazismu namanya ya, Lazis Muhammadiyah, ada Lazis NU ya, ada. Jadi
ormas-ormas kita ini sudah menggalang zakat, ya. Nah, ormas-ormas inilah yang sebenarnya mempunyai inisiatif untuk adanya lembaga pemerintah ini. Ya, itu dia. Mendorong muncul menjadi dikelola juga oleh secara pemerintah ini. Karena ini menyangkut keuangan yang jumlahnya tidak sedikit juga, ya. Sehingga perlu ada kontrol negara terhadap tata kelolanya, kan. Sehingga lembaga amil zakat pun di dalam kebijakan dan operasionalnya di bawah Basnas. Jadi Basnas ini agak lengkap juga lah perannya dalam zakat ini. Satu, dia punya peran regulator juga, juga ada operator. Jadi operator dalam arti ikut mengumpulkan zakat, ikut juga dia mendistribusikan zakat gitu. Tapi untuk lembaga amil zakat di bawah kelola dari Basnas ini, pelaporannya, ya kita mendata lembaga amil zakat yang didirikan oleh komunitas ini, lalu laporannya kita kolek, ya, secara bersama, lalu kita laporkan, dan ini menjadi satu kesatuan laporan di tingkat nasional nantinya oleh pemerintah gitu dalam pengelolaan zakat ini. Gitu, Bang Yes. Itu untuk program-program yang program itu, ya. Jadi kami ini baru, ya, dibilang baru sudah 2 tahunan lebih kurang ini menjadi pimpinan baru Basnas. Pimpinan ini dipilih oleh sesuai tingkatnya. Di tingkat nasional itu oleh Presiden dan DPR, ya, melalui proses seperti itu. Pimpinannya di provinsi ini oleh pemerintah provinsi, tapi oleh eksekutif saja, ya. Tapi penetapannya itu oleh gubernur. Lalu di kabupaten kota oleh bupati, wali kota. Tapi pimpinan ini atas rekomendasi dari Basnas RI, ya, dari pusat, ya. Nah, program ini sudah ditetapkan karena mempunyai renstra juga, ya. Secara 5 tahun, Basnas Provinsi Sumatera Barat misalnya ada 5 program utama. 5 program utama itu pertama pendidikan. Ya, jadi kita berfokus kepada bantuan kepada sektor pendidikan. Ini yang provinsi ini, ya. Provinsi. Yang kedua itu kemanusiaan. Ya. Yang ketiga itu dukungan atau bantuan terhadap masalah kesehatan, ya. Yang keempat itu ekonomi. Ekonomi, pemberdayaan ekonomi lah, ya. Yang kelima itu dakwah, program dakwah dan advokasi, ya. Jadi ada 5 program utama ini. Nah, nanti ada kegiatan-kegiatan yang di setiap payung 5 program itu. Nah, itu Pak Yes. Kalau kita di Sumatera sendiri yang paling banyak menonjol program-program ini yang banyak yang mana itu dari 5 program tadi itu? 5-5-nya prioritas, kan, sama. Tapi kita mengenal istilah muzaki, ya. Muzaki ini orang-orang yang hartanya sudah mencapai haul atau nisab, ya. Lalu dia berzakat. Lalu ada namanya mustahik, orang yang berhak, yang sudah dinyatakan dalam agama ada 8 tuh, kan, 8 asnaf itu yang menerima zakat, ya. Nah, permintaan ini kita kan sudah desain program nih, Pak. Ternyata yang dari evaluasi kita, mungkin kita bisa lihat 10 tahun terakhir itu sektor pendidikan yang paling besar nih. Yang permintaannya. Permintaan, ya, untuk yang mustahik tadi, ya. Pendidikan itu mulai, kalau misalnya provinsi ini sesuai kewenangan yang diberikan pusat kepada pemerintah provinsi, kan tingkat SMA, SMK, SLB itu, ya kan, perguruan tinggi. Nah, itu perguruan tinggi ini kita batasi juga ini untuk tingkat S1, S2 belum bisa kita jangkau. Tapi ada juga bantuan pendidikan untuk ke luar negeri. Kan ada anak-anak kita yang ke luar negeri itu kita beri bantuan. Lalu yang kedua itu kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini misal contoh sederhana. Ada bencana alam misalnya. Bencana alam. Tapi ada yang rutin tiap hari, misalnya memang untuk makan tuh enggak ada gitu. Misalnya dia sedang susah, sakit, kan, di rumah sakit.
tidak ada jaminan sosialnya. Kita bayarkan jaminan sosialnya BPJS-nya. Karena ini sakitnya kan lama misalnya, Pak. Nah, itu contohnya kan. Dia akan lama sakitnya, kita berikan BPJS. Nah, untuk BPJS tidak ada. Keluarga yang akan menunggui dia di rumah sakit juga tidak punya kemampuan misalnya kan. Sementara dia harus berobat jangka panjang ya di rumah sakit. Itu juga diberikan dukungan. Itu kemanusiaan jenisnya. Tapi kan untuk program-program itu kan sudah ada jaminan sosial dari pemerintah juga seperti BPJS. Itu bagaimana nih hubungannya ini? Kita sebenarnya banyak datangnya malah dari dinas-dinas sosial. Kan dinas sosial tak punya kemampuan sepenuhnya juga. Walaupun ada KIP ya. Misalnya pendidikan tadi, Kartu Indonesia Pintar ya. Coverage-nya sangat terbatas ya. Lalu KIS kan Indonesia Sehat misalnya itu. Nah, ruang-ruang yang kosong itu yang tidak terisi oleh program negara pemerintah itu kita masuk di situ. Nah, itu ya. Jadi misalnya asnaf itu kan ada 8 ya. Fakir ya. Fakir ini jenis asnaf yang paling utama ya, karena miskin yang banyak. Itu syarat utama. Fakir ini betul-betul orang yang tidak cukup makannya ya, sama sekali ya. Untuk makannya tidak cukup. Kalau tidak ada yang mau dimakannya ya. Nah, kalau miskin tidak mencukupi apa yang dia makan. Nah, 2 ini yang selalu Bang Yos. Nah, kami sebagai pengelola zakat termasuk dalam asnaf nih. Amil namanya kan. Dalam ibadah di agama kita ini, sholat dan zakat itu di dalam Al-Quran itu bergandengan. Nah, khusus berkaitan siapa saja yang berhak ini sudah tertuang sangat jelas. Bahkan zakat ini lebih jelas daripada tuntunan sholat nih kan. Jadi 8 asnaf itu di surat Al-Tawbah. Bisa keluar dari 8 asnaf. Tidak bisa. Dia memang hanya di ruangnya hanya itu. Dan itu memang terprogramkan atau memang ini hanya atas permintaan yang banyak muncul gitu yang dari masyarakat gitu kan? Atau memang misal kita khususkan misalnya lebih banyak untuk katakanlah untuk pemberdayaan, tidak seperti itu, memang munculnya lebih dari apa ya, dari dalam perencanaan tahunan kita sudah plot gitu. Nah, berapa persen kita akan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Misalnya pendidikan itu serapannya mungkin hampir 50% misalnya ya. Kemanusiaan itu 20% misalnya kan. Lalu kesehatan juga mungkin sekitar 10% misalnya. Nah, kita bagi itu. Tapi pada praktiknya nanti itu kelihatan itu yang tidak kan permohonan ini tidak mungkin ditolak. Selagi ada uang zakat di kas Basnas pasti kita salurkan, ya kan? Sudah ada ketentuan manajemen yang tidak boleh menahan zakat kan? Nah, artinya mungkin enggak mungkin untuk kegiatan kita agak sorot untuk kegiatan yang sifatnya pemberdayaan itu mungkin orang tidak tahu bahwa ada program pemberdayaan atau seperti apa ini sehingga tidak menonjol. Itu memang dari sisi awal perencanaannya tadi gitu. Secara proporsi itu memang karena berdasarkan pengalaman serapan dana zakat kita tahun-tahun sebelumnya, memang tidak kita plot secara besar, karena kenyataannya juga tidak akan besar nanti ya. Tapi ada. Nah, jadi khusus di fase kepemimpinan kita sekarang ini, kita sudah plot betul. Yang khusus pemberdayaan ekonomi ini? Ya, secara nasional juga ada. Jadi Basnas RI itu juga mempunyai program-program pemberdayaan ekonomi, ya kan? Kalau kita misalnya di programnya pemerintah Sumatera Barat peningkatan pendapatan petani misalnya kan, dia petani sudah punya pendapatan, tapi ada pendapatan tambahan ya yang bisa meningkatkan pendapatan, bisa mendukung usahanya lah, bisa mengarah ke sana juga gitu. Bisa, Pak Yos. Jadi sudah kita tetapkan tahun lalu misalnya, ini tahun lalu kita sudah dalam rapat koordinasi provinsi dengan kabupaten kota, kita sampaikan bahwa kita sudah alokasikan dana untuk pemberdayaan ini dan kita bermitra langsung dengan Basnas kabupaten kota. Jadi Basnas provinsi tidak langsung ke komunitas ya. Jadi kawan-kawan dari kabupaten kota, Basnas kabupaten kota yang mendesain programnya bersama masyarakat yang sesuai dengan asnaf tadi ya. Lalu
mengusulkan desain proposalnya ke provinsi, lalu kita develop proposal itu bersama-sama sesuai dengan aturan tata kelola juga ya, yang kita sepakati bersama-sama. Nah ini sudah ada contoh-contoh Pak Yas, kalau kita mau diskusi yang agak spesifik tentang pemberdayaan ekonomi ini ya. Ada di Prodi sebelum kami itu 5 titik ya, di Sumatera Barat, masih kecil ya, tapi nilainya juga cukup besar ya, hampir 1 miliar tuh nilainya di 5 titik itu ya. Program pemberdayaan ekonomi itu pertanian, itu siapa saja lah ya. Pertanian dan peternakan ya. Pertanian peternakan. Jadi kalau kita coba dengan, saya lihat dari pengalaman lapangan itu, ada yang untuk ternak besar itu, ternyata tidak cocok. Lama kan returnnya itu, kembalinya, misalnya pengumpukan sapi lama, dia baru mendapatkan manfaat itu. Itu kurang sesuai nampaknya kan. Tapi ada yang menarik itu, ada program-program dari Dinas Perikanan, budidaya lele misalnya. Lele kolamnya sudah dibuatkan dengan dana pemerintah, dana APBD misalnya kan, atau APBN ya. Kolam, lalu bibit, diberikan pakan juga, meningkat produksi lelenya. Tapi setelah meningkat produksi ini, hasil budidaya yang baik, dijual ke pasar. Ketika produksi besar itu, tidak mudah menjualnya. Di bawah 30 kilo, terjual itu 10 kilo cuman. Jadi tunggu dulu, ini masalah memprogramkan ini ya Pak. Apakah memprogramkan ini Basnas sebagai kelembagaan, atau katakanlah ada program dari dinas atau pemerintah yang mendorong? Oh, dari Basnas. Dari Basnas betul, Basnas betul, programkan ya. untuk pemberdayaan ini. Ya, kita sudah punya kegiatan di bawah Restra kita tadi, itu kegiatan tahunan ya, yang kita alokasikan betul dana zakatnya nanti untuk pemberdayaan ekonomi ini. Jadi pemberdayaan ekonomi mustahik ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak gini lah contohnya nih Pak Mabir, misal saya orang mustahik, saya ingin mendapatkan program pemberdayaan, nah itu bisa enggak langsung saya menghubungi untuk mendapatkan program-program seperti apa ini? Jadi lebih keaktifan para mustahik ini ya, itu bisa menambahkan untuk kegiatan. Ada kegiatan yang dirancang seperti itu juga nah? Jadi ada sifatnya agak dua nih. Ada yang namanya sekedar penambahan modal usaha. Wah, itu mustahik tuh. Dia misalnya sudah punya kegiatan atau usaha ya tertentu, tapi modal kurang. Misalnya jualan sore lah, jualan pisang goreng ya, modal kecil, jual gorengnya enak, pisang gorengnya enak ya, tapi dijual sejam 2 jam habis, modal kurang ya. Modal seperti itu, atau jualan kue-kue yang lain ya. Itu kita dan kita dampingi saja. Ya, langsung itu. Kalau misalnya orang yang tadi itu meminta bantuan, kan itu memang sangat terbuka untuk itu. Misalnya, ya, untuk bantuan modal seperti itu ya. Sangat terbuka. Ya, bisa. Tapi nanti akan dinilai nanti oleh Basnas apakah layak sesuai dengan kriteria 68 tadi itu. Betul. Jadi kita, kalau tugas pokok Basnas itu memang memverifikasi mustahik itu, ya kan, apakah dia mustahik atau tidak, yang berhak menerima. Baru setelah itu kita lihat apa yang dia mau minta kan. Lalu umumnya yang untuk modal ini itu melalui kabupaten kota. Ini kan kita juga memahami ya, administrasi berpemerintahan juga, masyarakat kita ini terdaftarnya di kabupaten kota kan. Jadi tidak bisa langsung ke provinsi ya. Kita bisa saya aja langsung datang ke Basnas meminta program untuk pemberdayaan ekonomi. Tidak bisa langsung, seperti harus melalui kabupaten kota. Kita anjurkan untuk kabupaten kota karena kemampuan kita sedikit saja tenaga amil kita Pak ya. Misalnya datang orang, contoh yang agak ekstrim ya, dari Pasaman Barat sana ke Padang kan. Bagaimana menceknya ke sana? Itu jauh betul kan, berapa ongkosnya kan? Dibandingkan bantuan yang akan diberikan, mahal pula ongkosnya nanti. Misalnya gitu kan. Sehingga kita memang sudah membangun SOP ya. Jadi SOP pendistribusian kita itu sudah ada secara nasional dan diadaptasikan di provinsi dan di kabupaten kota dalam pendistribusian zakat ini. Nah, ini sangat penting. Saya ingin mengatakan juga pada kesempatan yang berbahagia di sore ini, kita itu ada 2 audit
Satu, audit kantor angkutan publik berkaitan ke tata kelola keuangannya. Lalu audit syariah. Audit syariah ini dilakukan oleh Kementerian Agama, Bung Yos. Jadi audit syariahnya berat ini. Mungkin secara tata kelola keuangannya sudah oke lah ya. Tapi akan memenuhi syariahnya, itu dia. Seperti itu Departemen Agama yang ada dia secara sampling akan datang untuk memeriksa Basnas ini. Nah, untuk program pemberdayaan ini memang kita sangat hati-hati karena dibutuhkan dalam 100% dana yang kita alokasikan itu misalnya 20-25% misalnya itu untuk pendampingan, untuk pemberdayaannya. Ada pendampingannya juga? Ya, ada pendampingan. Jadi tidak hanya dibantu modal saja, tapi ada kegiatan ini peningkatan kapasitas. Betul. Bagaimana ini bisa berhasil nih? Ya. Jadi Bung Yos yang juga biasa dengan program-program pemberdayaan ya, kita seperti itu. Karena tidak mungkin ya kita hanya memberikan modal saja, tapi tidak melakukan pendampingan ya, pemberdayaan di apakah itu dari teknis ya, manajemen ya, dan lain-lain ya yang dibutuhkan di. Oke, Pak Dapir sangat menarik. Tapi nanti kita bisa kita uraikan nanti ya, karena khusus yang masih untuk pemberdayaan ini ya. Ini menarik ini sebenarnya bagaimana Basnas ini betul-betul hadir mendorong kegiatan ekonomi selain yang sifatnya pendidikan, kemanusiaan dan yang lain-lain tadi itu, yang 5 program tadi itu. Mungkin kita apakan, dan saya kira yang bisa kita simpulkan bahwa Basnas telah berusaha ya untuk bagaimana mendorong kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsinya, perlindungan sosial, dan juga membantu para mustahik untuk mudah-mudahan menjadi muzaki juga, yang membayar zakat juga. Amin. Saya kira itu pemirsa pendengar dari Damai Spiritual Channel, diskusi kita ini baru awal, nanti kita bisa lanjutkan lebih pertajam lagi diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat. Terima kasih Dapir. Sama-sama Bung Yos diskusinya. Demikian sobat-sobat pemberdayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.